Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini. Hari ini kita akan kembali membahas kumpulan soal dan kali ini membahas tentang TWK radikalisme. Seperti biasa, teman-teman yang baru bergabung aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol like-nya biar aku makin semangat untuk membuat materi dan soal berikutnya. Oke, sebelum mulai seperti biasa di sini aku mau mengajak teman-teman untuk setidaknya punya satu platform belajar. Dan dari semua platform yang paling aku paling suka yang Sahabat CPNS karena apa? Di sini materinya lengkap, paket latihannya ada banyak dan telah sesuai dengan kisi-kisi dan akan selalu upgrade. Dan punya grup belajar di Telegram yang aktif. Nah, jika teman-teman ragu, teman-teman bisa dulu aja mencoba untuk paket yang gratisnya. Di sini ada paket yang gratisnya. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa lanjut untuk coba yang paket mastery premiumnya atau yang platinumnya. Nah, bedanya apa? Untuk yang platinum ini akan ada kelas Zoom-nya sebanyak 30 kali pertemuan dengan 3 orang mentor TWK, TIU, dan TKP. Untuk harga yang lebih murah, teman-teman bisa menggunakan kode kupon SKDYES untuk dapatkan potongan harga sehingga untuk premiumnya sisa 99k aja dan untuk yang mastery platinumnya sisa 299k. Untuk info lebih lanjut silahkan teman-teman cek link di description box aku atau teman-teman bisa juga DM aku di Instagram @yulvira_a. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Saat ini banyak sekali fenomena kekerasan yang terjadi dengan membawa nama agama tertentu. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemberitaan media elektronik maupun media cetak. Adapun aksi yang dilakukan berupa tindakan sebuah kelompok garis keras dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuannya, baik di bidang agama, sosial politik, dan ekonomi. Fenomena tersebut merupakan bentuk dari paham A. Patriotisme, B. Fanatisme, C. Terorisme, D. Calvinisme, dan E. Radikalisme. Silahkan teman-teman jawab. Ya, jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah radikalisme. Kenapa? Kita bahas masing-masing definisi untuk 5 opsi ini. Sumbernya saya ambil dari KBBI ya. Jadi untuk patriotisme itu merupakan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Sedangkan fanatisme ini keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran, dalam hal ini politik, agama, atau sebagainya. Dan terorisme ini penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Dan atau definisi lainnya ini merupakan sebuah praktik tindakan teror. Sedangkan Calvinisme sendiri ini merupakan cinta tanah air yang sangat berlebihan. Sedangkan radikalisme merupakan sebuah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Jadi, radikalisme ini merupakan sebuah paham atau aliran dengan cara kekerasan sesuai dengan soal yang ada di atas. Jadi teman-teman silahkan untuk memahami masing-masing arti dari opsi-opsi ini dari A sampai E. Berikutnya nomor 2. Generasi saat ini tak dapat lepas dari penggunaan sosial media. Banyak di antara mereka yang tidak dapat menyaring dengan baik info yang bertebaran di sosial media. Beberapa juga sering membagikan postingan berbau radikalisme di media sosial yang dapat menyulut perpecahan antar umat. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Silahkan teman-teman jawab. Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah sila ketiga. Kenapa? Kita bahas butir-butir dari Pancasila. Nah, untuk sila ketiga ini ada 7 butir, yaitu kepentingan bersama di atas pribadi atau golongan, kemudian rela berkorban untuk negara, 3. Cinta tanah air dan bangsa, 4. Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, 5. Ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia, dan yang ketujuh, memajukan pergaulan dengan tujuan persatuan dan keutuhan bangsa. Nah, di soal di atas, ini memecah persatuan antar umat, sehingga ini bertentangan dengan butir keenam, yaitu mengembangkan persatuan Indonesia.
Oke, lanjut ke nomor 3, sebuah peristiwa yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan berbagai fasilitas umum merupakan bentuk dari A. Radikalisme, B. Fanatisme, C. Terorisme, D. Calvinisme, dan E. Patriotisme. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah terorisme. Nah, kita bahas definisi terorisme yang pertama dari KBBI. Ini merupakan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik atau praktik tindakan teror. Sedangkan definisi yang lain ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Jadi jelas ya bahwa yang dimaksudkan di atas merupakan definisi dari terorisme. Nomor 4, di Indonesia terdapat Badan Nasional Penanggulangan Teroris yang merupakan salah satu lembaga non-kementerian bentukan pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan ini merupakan bentuk reinkarnasi dari Deks Koordinasi Pemberantasan Terorisme yang dibentuk sebagai reaksi atas peristiwa A. Bom Hotel JW Marriott, B. Bom Bali 1, C. Bom Bali 2, D. Bom Polres Poso, dan E. Bom Gereja Katedral. Nah, jawaban untuk nomor 4 yaitu bom Bali 1. Kita bahas sedikit sejarah dari pembentukan BNPT. Jadi, BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini dibentuk atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010. Nah, sebelumnya bernama Deks Koordinasi Pemberantasan Terorisme. Nah, sejarah awal mula kenapa dibentuk Deks Koordinasi Pemberantasan Terorisme ini terjadi karena adanya bom Bali 1 atau bom Bali pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Nah, kemudian setelah terjadinya bom Bali 1, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 dalam rangka menanggulangi tindakan terorisme. Saat itu, Presiden Megawati Soekarno Putri memberikan mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dalam hal ini dijabat oleh Bapak SBY, untuk membuat kebijakan dan strategi nasional penanganan terorisme. Nah, ini adalah asal-usul kenapa dibentuk Des Koordinasi Pemberantasan Terorisme atau yang sekarang kita kenal sebagai BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Oke, nomor 5, nomor terakhir. Pemuda adalah aset sebuah bangsa yang tak ternilai harganya. Kemajuan suatu bangsa dan negara tergantung pada para pemudanya. Namun, sungguh disayangkan, saat ini tidak sedikit para pemuda yang justru menjadi pelaku terorisme dan radikalisme. Berikut ini yang bukan merupakan faktor pemicu terorisme dan radikalisme adalah A. Kemiskinan, B. Kurangnya pendidikan agama, C. Arus globalisasi yang tidak terkendali, D. Lemahnya semangat kebangsaan, dan E. Kurangnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk nomor 5 ini jawabannya adalah C. Arus globalisasi yang tidak terkendali. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab para pemuda terseret ke dalam tindakan terorisme. Yang pertama, karena kemiskinan. Kemudian yang kedua, kurangnya pendidikan agama yang damai. Yang ketiga, gencarnya infiltrasi kelompok radikal. Keempat, lemahnya semangat kebangsaan. Kelima, kurangnya pendidikan kewarganegaraan. Yang keenam, kurangnya keteladanan. Dan yang ketujuh, tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas negatif. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang menjadi pemicu seseorang terjerumus ke dalam tindakan terorisme atau radikalisme. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. See you in the next video. Bye-bye.